Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang tentunya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini begitu banyak. Termasuk salah satunya saya mengambil video ini ialah merupakan nikmat yang harus saya syukuri, dan juga yang menonton video itu termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seandainya kita hitung nikmat itu begitu besar, setiap detiknya, setiap menitnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terus bertambah dan bertambah. Tidak bisa kita hitung, oleh karenanya cukuplah dengan kita melafazkan hamdalah dan tidak lupa untuk bersyukur atas semua nikmat yang diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Tadi pagi saya melihat satu video yang Masya Allah, video tersebut membuat saya teringat bahwasanya kita sebagai kaum muslimin harus membaca Al-Quran, harus terus membaca Al-Quran setiap saat. Dalam video tersebut Syekh menjelaskan bahwasanya nanti di hari kiamat orang yang jarang membaca Al-Quran, bahkan orang yang malas membaca Al-Quran itu akan merasakan iri yang sangat-sangat besar kepada orang yang sering melantunkan Al-Quran, yang ketika pagi hari yang memulai paginya dengan membaca Al-Quran, ketika mau beranjak siang hari yang membaca Al-Quran, ketika mungkin di dalam perjalanan ia membaca Al-Quran, ketika ia duduk ia membaca Al-Quran, ketika malam ia membaca Al-Quran, bahkan sebelum tidur ia membaca Al-Quran, kemudian ia sholat tahajud lagi lalu membaca Al-Quran lagi. Intinya orang yang rajin membaca Al-Quran akan membuat orang lain iri nanti di hari kiamat. Itulah mengapa saya membuat video ini, untuk mengingatkan saya pribadi dan kepada yang menyaksikan sekalian, kita harus membaca Al-Quran, harus terus membaca Al-Quran. Sebagai kaum muslimin kita harus terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala ialah membaca Al-Quran. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam riwayat At-Tirmizi, termaktub hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, falahu hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Baginya pahala satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita. Kalau seandainya kita masih malas membaca Al-Quran, kita lihatlah bagaimana dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tentunya begitu banyak dosa yang telah kita lakukan. Bagaimana cara kita menutupi dosa tersebut selain bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ialah dengan cara memperbanyak ibadah, dan salah satu ibadah ialah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu zikir ialah membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di lanjutan sabdanya menegaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin akan tetapi alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Kalau seandainya orang mengaji alif lam mim, itu sudah 3 huruf yang ia baca, maka 3 kebaikan dikali 10, maka 30 kebaikan. Beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di dalam hadis dijelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha taala ala kulli ahyanihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala kulli ahyanihi, di setiap saatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu banyak. Bisa melafazkan subhanallah, alhamdulillah, dan juga termasuk membaca Al-Quran
Oleh karenanya kita perlu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rutin untuk membaca Al-Qur'an. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa surah memiliki fadilah, beberapa ayat mungkin memiliki fadilah. Oleh karenanya kita harus terus mempelajari apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kita terus membaca Al-Quran, terus ingat tidak lupa untuk membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran setiap harinya. Kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wa la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, permisalan orang yang mengingat berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir kepada Tuhannya ialah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ini perumpamannya sangat-sangat jauh. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang hidup dan seperti orang mati. Lalu bagaimana sikap kita dalam mendengarkan hadis ini? Yaitu dengan cara terus berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ketika kita tidak melakukan sesuatu, di sana kita bisa membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran. Ada banyak Al-Quran yang kita hafal. Dan kalau memang kita sudah banyak menghafal Al-Quran, kita juga perlu memahami maknanya. Intinya kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah nanti di hari kiamat ketika orang diberikan pahalanya, ketika orang-orang soleh diberikan pahalanya, ketika para qori, para pembaca Al-Quran diberikan pahalanya, kemudian diperintahkan iqra wartaqi kama turattil fid dunya. Nanti di hari kiamat akan terus diperintahkan orang yang rutin membaca, tidak meninggalkan Al-Quran di dunia, iqra wartaqi, bacalah dan naiklah kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia. Oleh karenanya marilah kita berusaha untuk terus membaca Al-Quran. Mungkin kita berada di dalam perjalanan, mungkin kalau seandainya ada orang yang mungkin dari Lombok Tengah ke Mataram pergi kerja, mungkin di dalam perjalanan kita bisa membaca surah-surah yang kita hafal, Al-Ikhlas mungkin, Ad-Duha dan lain sebagainya. Intinya adalah marilah kita terus membaca Al-Quran. Saya berkata seperti ini bukan berarti saya terus membaca Al-Quran, bukan. Justru ketika saya membuat video ini salah satu niat saya ialah agar saya bisa memotivasi diri saya sendiri, mengingatkan diri saya sendiri. Terkadang ketika saya memiliki rekaman video atau suara, saya dengarkan di sana, seringkali saya mendapatkan pencerahan. Ketika saya mendengarkan suara saya sendiri, di sana saya merasa bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak mengamalkannya dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, ini salah satunya. Saya membuat video ini untuk mengajak kepada kita semua, saya dan juga semua yang mendengarkan, marilah kita sama-sama berusaha untuk terus membaca Al-Quran dimanapun kita berada, kapanpun itu. Kalau bisa kita bermajelis dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan permisalan seorang yang berteman dengan orang baik ialah seperti orang yang bersama pembawa minyak wangi. Dan juga permisalan orang berteman dengan orang yang tidak baik seperti orang yang bersama pandai besi. Jadi orang yang bawa minyak wangi itu bisa jadi ia bisa memberikan kepada kita minyak wanginya, atau mungkin bisa jadi kita beli dari dia, atau juga kita ketika duduk bersamanya kita mencium aroma yang wangi. Berbeda dengan orang yang pandai besi, bisa jadi kita terkena cipratan apinya, atau mungkin bisa kena hitam-hitamnya dan lain sebagainya, atau mungkin kita bisa mencium aroma yang tidak sedap. Oleh karenanya kita berusaha untuk sering-sering bermajelis bersama orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Ini bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang jarang membaca Al-Quran, tidak. Akan tetapi kalau bisa, di samping kita berteman dengan semua orang, kita khususkan ada waktu di mana kita duduk bermajelis dengan orang-orang soleh, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang kalau seandainya kita lihat saja kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada banyak orang yang ketika kita melihatnya saja kita sudah ingat akhirat, ketika kita melihatnya saja keimanan kita bertambah, ketika kita melihatnya saja kita ingat
bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita perbanyak baca Al-Quran dan juga kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan. Kita selalu tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hidayah tersebut kita bisa mendapatkan petunjuk, dan juga dengan taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat melakukan amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan kita juga menginginkannya. Semoga bermanfaat, semoga video yang saya buat ini tidak terlalu panjang. Semoga lain kali saya bisa membuat video lain lagi, dan juga semoga video ini bisa menjadi amal baik yang nantinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya dan juga kepada yang mendengarkan sekalian. Terima kasih telah mendengarkan, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi orang yang mengenal saya, bagi siapapun yang mengenal saya dan hatinya pernah terluka karena sikap dan tutur kata saya memohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah saya juga akan memaafkan siapapun yang membuat saya jengkel, karena tentunya kita sebagai makhluk sosial ada saja ya tingkah laku yang membuat kita merasa jengkel. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.